Rokok paling rendah kini mana? Yo, 20 ah. Anggaplah 22.000 sabungkui paling rendah, atau macam-macam do 20 ada lebih, ada orang kurang. Anggap 20 ah. Sehari sabungkui 20 kali 30 sebulan kali 2 balik setahun. Pada tu 20 kali 30 20.000 kali 30 hari kali 2 balik setahun 7 juta. Itu 3 kambing itu 3 kambing ndak cie itu doh talok kan babaka piti kan setiap hari. Kenapa awak mau membakar itu tiap hari? Buktinya Allah telah menyatakan, diantarkan dari Allah, inna a'tayna kal kautsar. Awak sudah hafal itu? Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi disampaikan dari Allah dulu, diagia dari Allah nikmat dulu, baru sesudah itu fasholli li rabbika, dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Diagia nikmat dulu baru kurban. Ndak kurban dulu doh. Kalau kurban dulu mungkin payah awak rumah. Tapi ndak, Allah kasih dulu nikmat. Ya Bu ya. Iyo banyak nikmat Allah kawa iyo. Jangankan di luar diri, di dalam diri saja nikmat Allah dah tetong dawa doh. Dalam diri. Mulai kalau di luar diri. Bahkan Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kamu hitung-hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup, tidak taluk, tidak akan bisa awak hitung doh. Maka syukurilah nikmat Allah itu. Baik cara mensyukuri salat, kurban. Kalau syukur Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Ada ziyadah di situ. Kalau engkau bersyukur, maka ziyadah akan datang. Aku tambah. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan salat dan kurban. Nah, kalau dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu 2 perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Bersalat dan berkurban. Teknis pelaksanaannya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, beliau berkata, amaroni, saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali diperintahkan oleh Rasul an aquma ala budnihi, untuk menyelenggarakan kurban Rasul. Fa uqassimu jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan dan aku bagikan seluruhnya. Jilalnya, jilal itu kalau dalam hadis dijelaskan, onta itu kan ada pakaian apa namanya itu, perhiasannya, penutup punggungnya tuh, ya Baji, penutup punggungnya tuh. Itu jilal. Itu terbuat dari kulit itu. Tujuannya bisa supaya tidak kedinginan di kedinginan malam tengah padang pasir ya juga. Itu jilal. Itu dibagikan. Amaroni, aku diperintahkan untuk membagikan semuanya. Termasuk jilalnya, jilalaha wa juludaha. Jilalnya itu, perhiasannya itu kan menempel itu. Wa juludaha, dan termasuk kulit-kulitnya. Jadi kita saling mengingatkan saja, terutama untuk panitia, kulitnya bagian. Teknisnya itu bisa diatur tuh. Nah, pokok bagian saja dulu.
tugas awak panitia adalah perwakilan dari peserta ibadah kurban. Jadi awak tidak boleh menyalahgunakan amanah. Amaroni, kata beliau, an la u'tiyal jazzara minha syai'. Aku juga diperintahkan, kata Ali, untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu tukang apa? Tukang dabiah, tukang bantai, panitia, pengurus. Itu pengurus itu kan mengurus tuh. Panitia itu kan yang bekerja itu. Jadi amaroni Allah, aku, itu larangan di sana itu, tidak atau dilarang untuk memberi upah kepada tukang jagal, tukang dabiah, tukang potong, tukang bantai. Jadi mana tahu nanti kan, contoh ibu, Buya mantan juang, tolong sampai kami untuk mendabiah di. Siap insyaallah. Atau beko pengurus beko magi upah kamu, tidak boleh. Itu yang dikasih itu kan dek karena hamba mendabiah. Kalau tidak mendabiah kan tidak dapat dong. Tidak boleh itu. Dari korban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Semangat ibu-ibu. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati sehingga kita bisa datang ke masjid menjalankan ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah, duduk di majelis ilmu, menunggu datangnya waktu sholat. Mudah-mudahan semua itu bernilai ibadah yang diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, orang tua kami, pembina dan pengurus pondok yang hadir, santriwan dan santriwati yang selalu setia dalam menjalankan ibadah, rahimakumullah. Mengisi waktu luang kita menjelang sholat isya seperti biasanya kita mengadakan kajian agama. Alhamdulillah, dilihat dari papan informasi itu sudah terdaftar peserta korban, peserta ibadah korban, peserta korban. Ibu tidak biasa. Nggak lah.
beserta ibadah kurban. Kurban itu ibadah, sholat ibadah, zikir ibadah, tilawah Al-Quran ibadah, haji ibadah, zakat ibadah, kurban ibadah. Tapi tidak apa-apa. Kalau lah tadurung biasalah. Yang diakui loh. Alhamdulillah sudah 8 sepertinya. Iya Pak Ketua, ada 8 nih Haji. Mudah-mudahan bertambah. Waktu kita masih ada. Masih ada. Insya Allah kalau menurut perencanaan tanggal 28, 29. Ya. Mudah-mudahan tidak ada ikhtilaf. Nah, pokok awak selenggarakan. Mau tanggal 28, mau tanggal 29 terserah. Nah, pokok awak Idul Adha dan Mendabiyah. Nah, itu menjalani dulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena mumpung ada waktu, melalui mic ini mari kita bersama-sama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah kurban agar kita selalu mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban landasannya adalah Al-Qur'an. Berarti itu adalah perintah Allah. Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34. Kemudian termasuk dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Itu yang fokusnya. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah menyatakan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Likulli, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Tujuannya liyadzkuru smallah, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu adalah Tuhanmu Tuhan yang satu. Siapa Tuhan kita? Adalah Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya, nya itu Allah. Wa basyiril muhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Itu dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Jadi tiap-tiap umat telah disyariatkan kurban. Dia bukan hanya umat akhir zaman, seluruh umat, mulai daripada awal kenabian. Siapa awalnya? Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada li kulli ummatin, bagi tiap-tiap umat. Tentu model, versi dan coraknya sesuai dengan zaman kenabian masing-masing itu. Itu dari segi pelaksanaan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu adalah perintah Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makna ibadah kurban, mana kurban itu qaraba, itu bahasa Arab. Artinya dekat, qarib, karib kerabat. Nah, kan cowok menyebut kayak gitu tuh. Qarib itu dekat. Artinya apa? Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Jadi penyembelihan hewan ternak, yang disembelih itu hewan ternak. Kapan? Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jadi yang didabih itu harus hewan ternak, tidak boleh hewan liar. Makanya tidak masuk sebagai korban itu uso. Kalau di kampung uso begitu, rusa, kijang. Bukan kijang yang roda emping itu loh. Tidak masuk. Ataupun kancil, tidak masuk itu. Tapi hewan ternak, kapan itu? Pada hari raya Idul Adha. Jadi harus Idul Adha, tidak boleh hari lain. Tidak lo boleh Idul Fitri. Harus disembeli. Lah dibawa kamari dicalik-calik gitu. Tidak.
Untuk apa? Untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya maknanya qarib tadi. Artinya apa? Dengan pelaksanaan ibadah kurban seharusnya kita semakin dekat kepada Allah. Tanamkan itu. Rajin awak korban setiap tahun, tapi ke rumah saji tidak pernah, jarang atau 2 kali setahun. Itu perlu dipertanyakan itu orangnya. Tidak benar. Qarib seharusnya kalau rajin awak ikut sebagai peserta ibadah korban, semakin dekat dengan sholat berjamaah, semakin dekat dengan tilawah Al-Quran, semakin dekat dengan tetangga, semakin elok, semakin dekat ibadah-ibadah sholat sunnah, dan semakin rajin awak duduk di rumah saji mendengar ilmu, karena maknanya qarib, mendekat. Terang aku, tidak keluar seminggu kau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu dari segi definisi makna. Jadi rajinlah wah ikut sebagai peserta korban, maka kita juga harus rajin ke masjid. Nah, tapi jangan gara-gara itu lebih kok dia mau jarang datang ke rumah sajinya, nah ini korban dosa. Nah, bukan itu maknanya, makasih. Rajinlah datang ke rumah saji. Siapa kamari masaji awak kalau kau ndak awak. Masaji ibu ranca-ranca ndak awak isi do, ndak awak salat asiko kan rugi awak do. Kalau ada orang bertanya boleh Bapak Ibu. Karena mampu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah yang akan datang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dari segi hukum pelaksanaan ibadah korban itu hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, wajib, sunnah, tengah-tengah sunnah muakkadah. Nah gitu, dekat kepada wajib, bahkan bisa menjadi wajib kalau kita ada kemampuan untuk itu. Kalau menurut pandangan Imam Mazhab, Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa hukum ibadah korban itu wajib. Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah kifayah. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul, hadis yang sahih. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan Imam Hanafi, man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban. Ingat itu bahasanya Bapak Ibu, mohon dipahami, nanti jangan salah penafsiran pula. Aku jangan ustaz yang dituding kok. Gitu. Oh, enggak betul ustaz itu dong. Bukan ustaz yang enggak betul. Mungkin kita yang belum sampai pemahaman kita. Menurut pandangan Imam Hanafi, hukumnya wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul. Hadisnya sahih. Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis itu. Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Pernah ya Bu ya? Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, itu berarti larangan. Jangan mendaki kamari, ya gitu. Berarti wajib. Kenapa? Karena diberikan kemampuan, tetapi dia tidak mau. Ya Jo ya, gitu. Jadi kalau ada kemampuan awak, ikut sebagai peserta ibadah kurban. Ini barang, di siko barang apa ji? Dua setengah.
dua tiga ya. Nah. Oh 23 kami ndak taluk di kami do. Ndak mampu kami do. Sawana bukan ndak mampu. Ndak mau. Ndak mau. Contoh ibu-ibu kalau pai ke pasar kadang-kadang pai ke mall, pai belanja 500.000 dah cukup sejam do. Lalu bahkan sejuta Atau bapak-bapak yang suka perokok. Rokok paling rendah kini mana? Yo 20 lah. Anggaplah 20.000 sabungkui paling rendah atau macam-macam tu ada 20 ada lebih ada orang kurang. Anggap 20 lah. Sehari sabungkui 20 kali 30 sebulan kali 2 balik setahun. Pada tu 20 kali 20.000 kali 30 hari kali 2 balik setahun 7 juta itu 3 kambing itu 3 kambing ndak cie itu doh talok kan babakar piti kan setiap hari kenapa awak mau membakar itu tiap hari. Bukti Allah telah menyatakan diantarkan dari Allah inna a'tayna kal kautsar. Awak sudah hafal itu. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi disampaikan dari Allah dulu, diagia dari Allah nikmat dulu, baru sesudah itu fasholli li rabbika. Dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Diagia nikmat dulu, baru korban. Ndak korban dulu doh. Kalau korban dulu mungkin payah awak rumah. Tapi ndak, Allah kasih dulu nikmat. Ya Bu ya. Yo banyak nikmat Allah kawak yo. Jangankan di luar diri, di dalam diri saja nikmat Allah dah tetong dawa do. Dalam diri. Apalagi kalau di luar diri. Bahkan Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jika kamu hitung-hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup, tidak taluk, tidak akan bisa awak hitung dong. Maka syukurilah nikmat Allah itu. Baik cara mensyukuri salat, kurban. Kalau syukur Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Ada ziyadah di situ. Kalau engkau bersyukur, maka ziyadah akan datang. Aku tambah. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan salat dan kurban. Nah, kalau dalam Al-Quran surah Al-Kautsar itu dua perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Bersalat dan berkurban. Lama ngantuk Bu. Ini yang saya Bu. Ada yang bertanya Bu? Boleh. Ini pandangan Imam Hanafi. Saya cuma menyampaikannya saja. Jadi beliau berpatokan wajib. Landasannya hadis Rasul. Hadisnya sahih. Kalau ditarik kepada kaidah usul fiqh, al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib dikerajuan. Jadi kalau ditarik tadi itu berarti ada dua perintah wajib Allah, salat, kurban. Baik Bapak Ibu, kalau ini dipahami, dilakukan sebaik-baiknya, insya Allah itu bisa menjadi 2 balik, 4 balik, bisa sampai 20. Mulai dari hari kini
ini untuk nangka datang yang hobi merokok, tabungan betul itu 20.000 sehari, 20.000 sehari, 20.000 sehari, 2024 berbongkar 7 juta, 2 kembiangan. Caranya. Kalau tidak perokok, ayo ibu-ibu mengalih, kenapa punya kedai, ada usaha, udah 20.000 aja sehari, masuk, 20.000 loh, nggak usah nabung mas itu, 1.000 dompet baru buka, saran ke masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada kebatanya Bapak Ibu boleh. Yang kedua, menurut pandangan Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah kifayah. Kifayah itu sama dengan fardu kifayah, sunnah kifayah, gitu kan. Sunnah kifayah itu artinya satu yang berbuat, satu yang melakukan dalam keluarga itu, maka keluarga yang lainnya sudah dapat dalam hukum tersebut. Kalau istri ikut sebagai peserta ibadah korban, maka sunnah kifayahnya sudah gugur. Suami tidak perlu lagi. Tapi kalau awak sanggup, awak mampu, ada saatun tadi, istri punya gaji 2 juta, 3 juta sebulan. Kalau setahun dikumpulkan kan banyak loh. Istri punya gaji, suami punya gaji lo, anak nanggadang lah gaji lo, nama nangahnya dulu sahurnya. Ya ikut keempat-empatnya. Kenapa? Saatun tadi kemampuan, kesanggupan. Kalau ndak bekawat tergolong nanti walain kafartum. Berarti mengkufuri nikmat Allah. Maka yang akan datang inna azab. Nah gitu, dia berubah. Jadi oleh sebab itu pandangan Imam Syafi'i bahwa hukum ibadah korban itu sunnah kifayah. Nanti larinya kepada hadis man qaraba qurbanan fihi fabi awali fitrah. Siapa yang ikut sebagai peserta ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Suci dia kembali. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Nya itu siapa? Yang ikut sebagai peserta ibadah korban. Kalau Jo ikut mendaftar situ, berarti langsung mendapat ampunan dari Allah. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Siapa keluarga itu? Ya istri, ya anak-anak, ya orang tua, mertua, bahkan yang hidup ataupun yang sudah wafat sekalipun. Wa zunuba ahliha. Hadis muttafaqun alaih. Hebatnya korban tuh. Jadi makanya jangan ragu-ragu melaksanakan perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjut. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Kalau tidak kita lanjut. Teknis pelaksanaan ibadah korban dan penyelenggaraan. Nah, ini tentu terarah kepada panitia, pengurus, dan pelaksana. Atau kalau awak langsung di rumah awak menyelenggarakan, boleh, boleh. Tidak ada larangannya. Di rumah boleh, di kantor boleh, di mana saja boleh. Di musola boleh, di lapangan boleh, di masjid boleh. Teknis pelaksanaannya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala, beliau berkata, amaroni, saya diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali diperintahkan oleh Rasul
an aquma ala budnihi, untuk menyelenggarakan kurban Rasul. Fa uqassimu jilalaha wa juludaha, maka aku selenggarakan dan aku bagikan seluruhnya. Jilalnya, jilal itu kalau dalam hadis dijelaskan, onta itu kan ada pakaian apa namanya itu, perhiasannya, penutup punggungnya tuh, ya Baji, penutup punggungnya tuh. Itu jilal. Itu terbuat dari kulit itu. Tujuannya bisa supaya tidak kedinginan di kedinginan malam tengah padang pasir ya juga. Itu jilal. Itu dibagikan. Amaroni, aku diperintahkan untuk membagikan semuanya. Termasuk jilalnya, jilalaha wa juludaha. Jilalnya itu, perhiasannya itu kan menempel itu. Wa juludaha, dan termasuk kulit-kulitnya. Jadi kita saling mengingatkan saja, terutama untuk panitia, kulitnya bagian. Teknisnya itu bisa diatur tuh. Nah, pokok bagian saja dulu. Tugas awak panitia adalah perwakilan dari peserta ibadah korban. Jadi awak tidak boleh menyalahgunakan amanah. Wa amaroni, kata beliau, an la u'tiyal jazzara minha syai'. Aku juga diperintahkan, kata Ali, untuk tidak memberi upah kepada tukang jagal. Tukang jagal itu tukang apa? Tukang dabiah, tukang bantai, panitia, pengurus. Itu pengurus itu kan mengurus tuh. Panitia itu kan yang bekerja itu. Jadi amaroni Allah, aku, itu larangan di sana itu, tidak atau dilarang untuk memberi upah kepada tukang jagal, tukang dabiah, tukang potong, tukang bantai. Jadi mana tahu nanti kan, contoh ibu, Buya mantan juang, tolong sampai kami untuk mendabiah di. Siap insyaallah. Atau beko pengurus beko magi upah kamu, tidak boleh. Itu yang dikasih itu kan dek karena hamba mendabiah. Kalau tidak mendabiah kan tidak dapat dong. Tidak boleh itu. Dari korban itu. Makanya saya lihat di Pegambiran itu bagus dicontoh itu. Di Pegambiran itu ambo celiak ambo Jumat kemarin di sana itu dibuatnya 2.350.000 akad. Akad. Kemudian biaya pelaksananya 150. Nan akad tuh yang tidak boleh. Nan akad itu kan langsung ke Jawi itu. Itu tidak boleh digaduh. Bahkan jilalha, jo hiasan-hiasan punggungnya dibagikan. Oh berarti tidak boleh menerima upah? Boleh. Oh berarti panitia tidak boleh kasih makan? Boleh. Tidak ada larangan. Oh baca caranya? Kan cara. Maka kata beliau, waqala nahnu nu'tihi indina min indina. Kami memberikan itu semua upah itu dari sisi kami. Sisi kami itu luar daripada itu. Itu teknisnya yang dipakai di orang tuh, nan 150 tuh. Itu boleh itu. Untuk makan panitia, minum panitia, pekerja, nasi bungkui dan segala macamnya boleh. Nah gitu. Tapi yang dari Jawi itu yang lah di Bali itu yang lah di Dabiah itu yang tidak boleh digaduh-gaduh. Itu harus dibagi ratakan semuanya. Yang kata tanya Bu, boleh.
Ibu bisik-bisik nampaknya itu mah. Sebelum nunggu pulang ya. Kalau pulang tuh boleh saya tanya orang ada. Nggak ibu telepon salah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini hadis sahih dari Imam Muslim dan ini adalah yang berbicara Rasul, yang diperintahkan adalah Imam Ali. Ali adalah orang yang terdekat dengan Nabi, mantu Nabi, sahabat Rasul, sahabat Nabi. Ada Bu tanya boleh? Kalau enggak mau tanya. Kalau dijual kuliah bah. Itu Bu. Ibu mangguan sana tu ya. Enggak boleh. Man ba'a udhiyah, siapa man ba'a jilda udhiyah, siapa yang menjual kulit hewan korban, fala uqdiyalahu, maka tidak ada korban baginya. Kata Rasul seperti itu. Mungkin Bapak Ibu videonya Dr. Haji Gus Rizal Gajahar LCMA itu sudah beredar. Beliau ketua MUI Sumatera Barat. Itu yang beliau sampaikan itu. Oh, di tempat kami ndak ada itu deh Bu ya, dijual. Siapa yang menjual? Panitia yang kanai. Panitia menjual sama je peserta. Panitia itu kan mewakili peserta. Fala uqdiyalahu. Tidak ada korban baginya. Tapi bagi kan perintahnya tadi amaroni. Aku diperintahkan. Jangankan kulit julu daha enggak dijalan tadi kan. Yang lengket panutui itu saja itu hiasan, itu bagian. Apalagi kalau kulit lengket dengan dia. Kadang-kadang malah ada tempat lain bagai palo hilang bagai pao hilang bagai. Itulah mencilok semua itu mah. Tidak halal itu. Nangka dimakan menjadi darah daging yang tumbuh makanan haram. Tidak boleh. Jadi panitia cuma pakai sana. Jadi amanah dari peserta. Yang wajib korban itu sebenarnya kan peserta. Kok nak namu peserta itu membiayai balian ke peserta itu balian. Ada caranya. Pak Ibu, kok korban ibu, dabiah di ibu, kulii di ibu, cancang di ibu, asoi di bapak ibu, bagian seorang. Itu gitu. Soalnya kan awak panitia itu kan cuma kan membantu perwakilan dari pelaksana dari peserta. Kini lah ditolong. Kalau ditolong tentu tidak mungkin tidak makan, tidak minum beliau doh. Mau karajo mah seharian dari pagi kadang-kadang tidak sempat makan di rumah bagai doh. Masa pisau kadang luko lo bagai itu. Dek pisau doh. Kadang mandabiah jawi ko melawan lo bagai. Banyak risiko itu. Oleh sebab itu kita sebagai peserta mikir. Bahas supaya panitia hawa itu. Kunda antar nasi kemari. Kalau di kampung Bapak Ibu masih ada sampai kini, itu peserta korban tuh wajib membawa jamba, dulang, bawa ke rumah saji, makan basamo, berdoa di situ, gitu. Tidak dari korban tadi itu. Termasuk istri-istrinya, tokoh masyarakat dan nenek mama, pengurus masjid. Kalau di kampung seperti itu. Tidak boleh dijual. Dalam Al-Quran surah Al-An'am 162. Inna solati. Bapak Ibu udah hafal itu. Ibu ya. Apa artinya? Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku. Kurban adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diperjualbelikan. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan seperti itu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Kita taubat saja kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Kami tidak tahu. Kalau tidak tahu Allah tidak
Kalam yarfa. Kalam Allah itu diangkat, tidak dicatat sebagai dosa. Tapi kalau awak lah tahu, awak langgar dosa. Menyesal, awak mau undang ustaz tu kini aja. Nyo kadang-kadang ada lah itu tu. Anda cari di YouTube. Menjelang ini kita sudah banyak sebarkan di YouTube. Nan bana itu kan disampaikan. Nah gitu. Bu ya, ada yang tanya boleh Bu? Tuh, kan lagi itu. Jangan payah benar Bu. Tuh, itu cerdas Ibu namanya itu. Kulit itu di bagian baca kalau dicancang di bagian setiap seorang kan payah. Kadang indu-indu aku buang sebagai sekenek seorang nyoba lah aku membuat kerupuk jange kok. Gitu. Caroe di masjid kita ini kan ada fakir, ada miskin. Lihat dulu siapa fakir, siapa miskin. Dalam kitab Fathul Gharib, fakir itu tidak ada usaha, tidak ada penghasilan. Usaha tidak ada penghasilan. Baik duit tergantung kepada pemberian orang lain. Lain ada orang maginya makan mah. Kalau tidak, anak tidak ada, cucu tidak ada. Duit sebatang kara lo kadang-kadang oke. Kasihkan sama dia. Atau miskin. Kalau tidak ada fakir miskin. Siapa miskin tu ada usaha, ada penghasilan, tidak cukup untuk kebutuhan makan. Usaha lain ada, pergi ke pasar tu mendayuang itu. Penghasilan 15.000 sehari. Anak ni kadang-kadang 5 orang loh. Contoh kayak gitulah. Nyo KB mah keluarga besar. Kasih itu miskin. Atau miskin di komplek tu. Orang rata-rata situ punya mobil. Ada yang tak punya mobil, dia cuma punya motor. Miskin, kasih dia. Atau di komplek itu rata-rata penghasilan orang semuanya di sana rata-rata mungkin 3 juta, 2 juta. Penghasilannya mungkin 150 atau 500 miskin. Kasih dia. Itu caranya. Kasihkan sama dia. Kalau lah dia gian ke beliau tu, tidak pandai roh kulit dan sangat dangku, wala caroy ko. Tuh, silai dah. Tidak pandai ibu doh, tidak bisa kami doh. Bala salawe ko, dimasuk dalam kuali salawe ko, tidak mungkin doh. Ibu tu ada ibu tu tukang kerupuk jange, jual beliau. Kalau tidak setidaknya pengurus atau panitia kontak toke Pak Toke jam 2 besok baik kanor deh batu kemungkinan ada beko kamu jual kulit kemah atau minta nomor telepon beko kami telepon beko siapa beko ada contohnya kan kasih tahu kasih sama si fakir miskin tadi tuh Bu tuh Toke ibu sama jual deh beliau menjual boleh kenapa sudah menjadi milik. Panitia belum menjadi milik. Panitia baru pelaksana dan penyelenggara. Belum hak kita. Ya Bu ya. Boleh itu. Kalau kulit barang gini kok. 100 ya dah. 100 dah gaji. 25. 75 bayang itu. Kalau diuangkan. Ya tergantunglah. Enggaklah 75.000, 100.000. Sekali setahun cuma ke fakir awak, miskin awak. Tidak apa-apa. Karena sudah hak beliau. Boleh? Kalau beliau menjual, boleh. Yang tidak boleh panitia. Karena panitia itu sama je peserta. Panitia itu pelaksana. Menolong peserta. Ya Bu ya? Yang menjual siapa? Panitia. Siapa? Iyo, enggak lah, pekerja, panitia, penyelenggara. Enggak boleh.
Agian langsung. Ya. 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 Oleh toke. Korbuak. Oh gitu. Nanti uangnya kemana? Uangnya biasanya kita kembalikan ke sebaiknya ya. Kita kembalikan kepada yang peserta. Begitu. Tapi yang jelas redaksi hadisnya, teknisnya seperti itu dijelaskan. Kalau seandainya, supaya jelasnya, kalau seandainya kita kasih langsung, berarti itu kan sudah menjadi hak milik. Gitu. Apakah tadi mungkin, berarti kan itu tuh baru menyelenggarakan masih panitia dan penyelenggara. Belum. Bukan kita kembalikan ke apa? Ya, diumpahkan kembali itu cuma saja gitu. Oleh yang penerima tadi gitu. Kita nggak tentukan berapa yang apa. Sekarang ini ada nggak orang yang mau menerima murid? Tanya dulu gitu. Yang peserta yang ada di sekitaran masjid kita yang sudah kebiasaan. Ya. Kita selenggarakan. Ada yang menerima, ada yang mau menerima itu mau dikembalikan berapa menjadi ya. Yang perlu akad dah. Ya. Awak agian dulu, kalau lah di agian nyo balik, itu lain cerita. Tapi bukan ke pengurus, bukan ke panitia, dimasukkan ke kas masjid. Atas nama sumbangan pribadi dia. Boleh, tidak apa-apa. Karena sudah menjadi hak. Itu yang perlu dulu. Kalau lawa agian itu menjadi hak beliau. Kemudian beliau menyumbangkan ke masjid, menyerahkan uangnya ke masjid, mungkin infak, sedekah, apa bahasanya, terserah, silakan, boleh. Berarti beliau yang berinfak. Itu caranya. Akad itu yang perlu. Tiap-tiap sesuatu yang menentukan itu adalah akadnya. Akad dalam bahasa apa namanya kan ada ijab, ada qabul, gitu. Supaya kita tidak menyalahi pula nanti dan tidak menabrak aturan Allah dan Rasul. Itu yang penting bagi kita. Ibu, masih ada yang lain? Jadi udah azan ya? Maksudnya. Kemudian termasuk masih ada yang ragu. Kemarin ada yang bertanya itu diturui Wak, memakan daging korban boleh. Tentu kita sebagai peserta ibadah korban, boleh makannya boleh. Fakulu minha, makanlah di antara sebahagiannya, wa at'ilmul ba'is fakir, dan sebahagian yang lainnya dibagi-bagikan. Artinya boleh di situ memakan daging korban itu, karena kita sebagai peserta ibadah korban, tandanya kita mensyukuri nikmat Allah, kita cicipi, boleh. Yang tidak boleh itu, Pak, kau korban kami, besok jangan lupa kapal loe, kaki belakang belakang jangan lupa loh Pak. Apa salah panitia celai? Pak, tuh yang di kuduk itu jangan lupa loh Pak. Pasalnya celai, kaki anunya mukanya lupa Pak. Nanti enggak yang mah tutup lang celai. Aku nak ada biasa seorang gitu. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk, masih ada yang ditanyakan, masih ada yang ragu? Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ibadah yang kita lakukan, baik sebelum ataupun sesudah pelaksanaan ibadah Idul Adha nantinya. Al-haqqu mir rabbikum, yang benar datangnya dari Allah, yang salah itulah kita. Taubat kepada Allah, salah ke manusia saling maaf memaafkan, salah kepada Allah kita istighfar dan mohon ampun. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib